Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya pakai HP jadi saya gak banyak orang ya. Kalau pakai laptop kan ada 25 orang terlihat. Ini mohon maaf kalau ada nama-nama yang tidak saya sebut tanpa mengurangi hormat. Mulai ya, semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, secara khusus sahabat saya Ustadz Abdul Hakam Mubarak LCMA sebagai direktur ya pada Mutiara Umat Islamic Boarding dan seluruh jajaran, tentu juga para kepala sekolah, para guru, dan tentu juga adalah para orang tua dan tentu para siswa sekalian yang ikut bersama orang tuanya. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini bisa bersilaturahim meskipun masih dibatasi secara fisik ya. Kita Zoom silaturahimnya dengan Zoom, mungkin juga hybrid. Di sekolah ada sejumlah pihak yang bertemu secara langsung. Seluruh hadirin semuanya, hadirat semuanya, bersyukur sekali lagi bisa bertemu, dan salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut setia hingga akhir zaman. Biidznillah insyaallah kita pun masuk kategori pengikut setia Rasulullah SAW. Pertama tentu karena ini bertepatan juga berkenaan juga dengan hari lahir yang keempat dari Mutiara Umat Islamic Boarding School, saya atas nama pribadi, atas nama keluarga mengucapkan selamat milad yang keempat. Alhamdulillah meski baru 4 tahun, nampaknya Mutiara Umat ini sudah terus berkembang. Insya Allah akan semakin baik dan semakin berkembang dengan penuh kemajuan ya insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tentu kita bersyukur ya bisa bertemu sekaligus bisa menyekolahkan anak-anak kita di pesantren. Hari ini pesantren suasananya lain ya. Kalau di masa lalu mungkin pesantren tidak diminati sekuat peminatan masyarakat seperti sekarang ini ya. Sekarang banyak pesantren yang peminatannya itu sampai antri ya. Di Jawa Barat ada sebuah pesantren yang mau masuk itu kemungkinan masuknya 25%. Sebab yang daftar biasa 5.000 orang. Yang diterima hanya 1.000 orang. Itulah fenomena pesantren saat ini ya, sudah tidak seperti dulu. Biasanya dulu pesantren itu adalah anak-anak yang tidak masuk ke sekolah negeri, masuk ke pesantren. Anak-anak yang sulit diatur oleh orang tua ya diserahkan ke pesantren. Sekarang situasi sudah berubah. Dan tentu pesantren punya sejarah panjang di negeri ini, membawa misi ya peradaban yang kuat ke masa depan. Sebab Bapak Ibu sekalian di pesantren itu tidak saja hadir pengajaran yang biasa didapatkan di sekolah umum, di saat yang sama juga hadir pengajaran yang lebih lengkap, yaitu pengajaran keagamaan. Sehingga ada dua sisi keilmuan, dua sisi kepribadian, yang ketika dua sisi keilmuan dan dua sisi kepribadian itu hadir, maka menjadi sebuah keilmuan yang lengkap dan kepribadian yang lengkap pula. Itulah pesantren ya. Saya teringat dalam proses peradaban sebuah bangsa, sebuah umat, itu ada dua kutub keilmuan yang diperlukan ya. Kutub keilmuan yang pertama itu adalah ulum. Ulum adalah seperangkat pengetahuan yang sumbernya itu berasal dari wahyu, dari Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ulum namanya. Ya tentu ilmu-ilmu yang terkait dengan Quran dan Sunnah, baik itu ilmu akidah, ilmu tauhid,
ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu beragam keilmuan ya, tafsir, mustalahul hadis dan beragam keilmuan ya, akhlak, tasawuf dan lain sebagainya itu hadir dari keilmuan yang hadir sumbernya dari wahyu. Tentu ini adalah ilmu yang memiliki kekhasan karena dia ilmu yang akan menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar ya. Jadi keterarahan itu hadir dengan ilmu-ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Nah, Quran dan Sunnah dan ilmu-ilmu yang membahas tentang yang sumbernya Quran dan Sunnah itu fungsinya adalah untuk membuat keterarahan hidup. Nah, sementara saat yang sama juga diperlukan ada kutub ilmu yang kedua, namanya funun ya. Funun itu adalah ilmu seperangkat pengetahuan, teknologi ya, yang digunakan oleh manusia untuk mendayagunakan kekayaan alam supaya menjadi kesejahteraan untuk kehidupan. Itu adalah funun. Itu adalah funun ya. Seperangkat pengetahuan yang sumbernya dari ayat-ayat dunia, dari alam semesta yang ilmu tersebut digunakan untuk mengolah alam semesta, untuk mengolah kekayaan sumber daya alam, sehingga menjadi kesejahteraan dan bekal kehidupan bagi kehidupan kita dunia akhirat. Tidak mungkin ada peradaban hebat ke depan tanpa ada pertemuan dua kutub keilmuan ini, yaitu keilmuan yang terkumpul dalam funun ya, yang kemudian menjadi ilmu-ilmu keagamaan ya, yang membangun keterarahan hidup, dan kutub keilmuan yang kedua adalah funun yang isinya adalah ilmu-ilmu yang tugasnya adalah untuk mengelola masyarakat, mengelola alam semesta, mengelola sumber daya alam sehingga hidup ini menjadi mudah. Nah, hidup ini kan kalau terarah di satu sisi menuju akhirat kita dan mudah di sisi yang lain karena ada kesejahteraan, ada kebaikan, maka hidup ini menjadi insya Allah lebih sempurna. Dan kalau di sekolah-sekolah umum tentu beratnya adalah fununnya, ya, ilmu-ilmu non keagamaannya, ya sekolah-sekolah pesantren yang mungkin masih gaya masa lalu yang lebih berat adalah funun ya, ulumnya, ilmu-ilmu keagamaan. Nah sekarang itu muncul di mana-mana beragam pesantren setelah kemerdekaan khususnya. Setelah informasi lebih khusus lagi, pesantren yang menggabungkan dua kutub keilmuan ini. Sehingga insya Allah, kalau ilmu ini kemudian hadir di masyarakat, hadir di pesantren, maka pesantren menjadi alternatif pendidikan anak-anak kita yang lebih bagus dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Dengan itu saya tentu berpihak pada pesantren. Ya, saya tentu harus berbangga karena saya juga lulusan pesantren. Meskipun lulusan pesantren tipe dulu ya, saya nyantri di sebuah pesantren, tapi sekolah SMP, SMA di sekolah negeri sebelum perguruan tinggi. Itulah saya saat itu. Ya, kalau sekarang kan di pesantren ada sekolahnya, ada ada SMP, SMA-nya, ada sanawiyah aliyahnya. Di pesantren sekaligus kan. Kalau dulu zaman saya waktu sekolah dulu, ya saya sekolahnya di sekolah negeri SMP, SMA. Tapi saya nyantri di sebuah pesantren di Sukabumi. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan, ya Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba dua kutub keilmuan tersebut sehingga ulum dan funun bisa kita dapatkan secara bersama-sama sehingga cara pandang kita menjadi luas, ya. Karena kita tidak ingin ada cara pandang yang ketat gitu ya, kemudian kaku. Nah, karena itu lepas dari persoalan bagaimana parenting harus sangat kuat mendidik anak-anak kita, tapi saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian, kepada para pengajar, kepada para direktur sekolah-sekolah Islam untuk mengajarkan Islam itu dengan penuh kesantunan, penuh rasa humor, penuh dapat disampaikan dengan daya santai begitu ya. Itu yang kita inginkan, sebab kalau kebenaran disampaikan dengan gaya yang agak tegang juga berbahaya bagi masa depan anak-anak kita. Meskipun anak-anak kita hafal itu dan ini ya, tapi kalau suasana tegang itu bisa membawa perilaku yang tegang juga di masa yang akan datang pada proses kedewasaannya ketika ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, mari kita hadirkan Islam itu dengan mudah ya dan indah.
Ya, kata Rasulullah, ad-dinu yusrun wala yushad hadzal din ahadun ila ghalabahu. Agama ini agama yang mudah dan tiada orang yang menyusahkan agama, menyulitkan agama kecuali dia akan terkalahkan oleh kesulitan yang dia buat sendiri. Begitu ya. Kemudian kata Rasul pula dalam hadisnya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Ya Allah maha indah. Tentu kitab sucinya juga indah. Tentu makhluk-makhluknya pun indah. Tentu alam semesta yang diciptakannya pun indah, ya. Kalau makhluknya indah, alam semestanya indah, maka Allah maha indah, paling indah. Ya, maha indah di antara segala yang indah. Allah maha indah, Allah maha indah dan cinta keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Tapi saat yang sama, selain agama Islam itu hadirkan Allah sebagai agama yang mudah dan indah sekaligus, tapi juga Allah yuhibbu ma'aliyal umur. Allah sangat menyukai, sangat mencintai cita-cita besar. Ya, gitu ya, dari sebuah proses pengajaran yang penuh dengan keakraban, boleh jadi sesekali ada canda tawa, ya, dalam proses kegembiraan itu tersimpan sebuah cita-cita besar masa depan, yaitu masa depan peradaban kita sebagai manusia, atau sering disebut dengan peradaban Islam. Begitu ya, karena Bapak Ibu sekalian, mengapa agama ini harus hadir dengan penuh kebahagiaan? Ya, mengapa pengajaran Quran harus penuh dengan kebahagiaan, tidak tegang, tidak stres? Ya, mengapa pengajaran agama harus dihadirkan dengan penuh ceria-keceriaan? Karena kita khawatir ya kita bertaat kepada Allah tapi tidak menikmati ketaatan yang kita lakukan. Padahal ketaatan itu sebuah keindahan. Masakah keindahan komunikasi dalam bentuk taat antara kita dengan Allah? Kan komunikasi kita dengan Allah kan indah banget kan? Komunikasi kita dengan Allah kan indah banget, luar biasa. Nah, oleh karena itulah keindahan komunikasi kita dengan Allah dalam bentuk ibadah kepada Allah harus hadir dalam keceriaan kita, dalam bentuk senyum, dalam bentuk keceriaan yang menggambarkan ceria dan kebahagiaan kita semuanya. Para ulama menyebut sejumlah orang cenderung kepada kemaksiatan. Sejumlah orang dengan kekayaan yang ada, dengan materi yang dia miliki, mencari kemaksiatan. Apa yang dia cari? Kebahagiaan ternyata. Dia menyangka di kemaksiatan ada kebahagiaan. Padahal tidak ada. Kalaupun ada kebahagiaan semu. Kalau saja orang mencari kemaksiatan di bentuk kebahagiaan, mengapa kita tidak menghadirkan ketaatan dalam bentuk kebahagiaan? Makanya saya ingin pengajaran apapun terhadap masyarakat kita, terhadap anak-anak kita, hadir dalam penuh dengan penuh keindahan, kemudahan, dan kebahagiaan. Saya punya cerita hadis Nabi ya. Untuk mengakhiri sambutan saya ini, saya tidak masuk ke materi. Jadi saya ingin menggambarkan betapa indahnya Islam ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat ada dalam sebuah majelis, ya, kemudian Rasulullah didatangi oleh seorang Arab kampung, ya, orang Arab kampung datang ke majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti suaranya agak keras. Maklum di kampung kan sering jerowok-jerowokan kan. Petani kalau manggil anak-anaknya di sawah kan keras suaranya. Atau penggembala kambing, penggembala unta kalau di padang pasir, kalau saut-sautan antara mereka kan keras ya. Nah, suara keras tersebut terbawa di majelis Rasulullah, tapi Rasul memahami itu adalah tradisi mereka bersuara keras. Pokoknya hasil singkat cerita, datang seorang Arab kampung, Arabi, ke majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan langsung bertanya. Yang mencengangkan pertanyaannya itu loh. Orang kamu tapi pertanyaan visioner. Apa pertanyaannya? Dia katakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin ila idza amiltuhu dakhaltu jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku amal-amal yang jika aku melakukannya, aku bakal masuk surga. Jadi yang ditanyakan bukan THR-nya berapa, tahun ini ada gaji 13 atau tidak, nggak ada kan. Ini itu adalah sesuatu yang menjadi visi yang terdepan, yang menunjukkan bahwa orang kampung ini meskipun orang kampung tapi visioner. Yang ditanyakan langsung amal-amal apa yang kalau saya lakukan saya bisa masuk surga. Rasul menjawab, 1, tu'minu billahi wa la tusyriku bihi syai'a.
engkau beriman pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sederhana ke bukan? Iman itu sederhana karena iman masuk dengan ucapan yang sederhana. Dengan hanya seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dakhalal iman. Jadilah dia menjadi seorang mukmin dan seorang muslim. Itu kan? Itu yang pertama. Kau beriman dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua adalah wa tuqimus shalawatil maktubah. Dirikan salat fardu 5 kali sehari. Itu yang paling pokok ya. Salat yang lain salat sunnah kan begitu. Yang paling pokok salat fardu. Dan tegakkan salat 5 waktu, salat fardu sehari semalam. Yang ketiga, wa tasumur Ramadan. Engkau puasa di bulan suci Ramadan. Jadi pokok urusan di bulan suci Ramadan adalah puasa 30 hari atau sebulan. Bisa 29 berarti bisa 30 hari. Yang keempat adalah waktu dia zakat al-mafruḍah, engkau bayar zakat fardu ketika punya harta dan punya hartanya sampai kepada nisab. Begitu ya. Nah, 4 hal yang ditunjukkan Rasul kepada si Arabi tadi, Arab kampung tadi. Arab kamu menjawab, ya Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala dzalik. Wahai Rasulullah, saya terima petua Anda, petua engkau, dan saya akan lakukan, tapi saya tidak akan menambah kecuali yang engkau tuturkan 4 saja, 4 hal tadi. Kata Rasul, silahkan. Itu. Kemudian dia datang, dia nanya, dia dijawab, dia komentari jawabannya dengan tadi, saya akan melakukan, tapi saya nggak akan nambah. Kemudian fawalla alaihi ngaleos ya. Ngaleos itu maksudnya dia langsung segera meninggalkan majelis Rasulullah. Yang unik adalah komentar Rasulullah kan yang unik. Kata Rasulullah, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat sosok laki-laki ahli surga, lihat tuh orangnya. Gitu ya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang ingin melihat sosok laki-laki ahli surga, lihat tuh orangnya. Kan sederhana banget yang dilakukan kan? Itulah mudahnya Islam. Itu mudahnya Islam. Kata para ulama, para pensyarah hadis, tentu saat itu dia mengatakan saya akan melakukan yang 4 ini saja, tidak nambah. Tetapi semua orang kalau sunnah menikmati urusan wajib, dia pasti mencari yang sunnah. Jadi ini tahapan-tahapan mengajarkan Islam kepada semuanya kan, termasuk pada anak-anak kita. Ajarkan yang pokok-pokok terlebih dahulu. Manakala yang pokok sudah dilakukan dan sudah dinikmati, yang sunnah, yang tidak pokok alias sunnah akan dicari dengan seksama. Karena itulah kemudian ya yang perlu kita ajarkan yang pokok-pokok terlebih dahulu. Saya kira hal-hal seperti ini sudah difahami oleh semua pihak. Ya, jangan sampai yang kurang pokok diajarkan, yang pokok justru kita abaikan. Justru yang pokok itulah yang kemudian akan dinikmati. Kalau dinikmati akan mencari yang sunnah-sunnah terlebih dahulu. Maksudnya adalah cara pandang ini kita ingin hadirkan kepada masyarakat kita, di sekolah-sekolah kita, supaya pengajaran Islam itu hadir dengan mudah, hadir dengan indah, hadir dengan penuh keceriaan. Dengan demikian kita menikmati agama dengan baik. Ya, insya Allah dengan demikian yang sunnah pun akan dicari, akan disempurnakan. Ya, hari-hari ini tentu alhamdulillah kita bersyukur ya bisa menyekolahkan anak di Mutiara Umat. Tapi saat yang sama kita punya tanggung jawab sosial dan moral pada saudara-saudara kita di tengah-tengah masyarakat kita. Sudah seberapa hebat sholatnya kan begitu. Ternyata ya survei-survei tentang sholat yang kita seringkali mendengarkan survei tentang pilkada terus ya. Survei pilkada, survei pilgub, survei presiden gitu. Tapi survei-survei terkait dengan ubudiyah ya pada hari ini sangat penting untuk mengukur sehebat apakah masyarakat itu pada hari ini penting ya. Ya ternyata di negeri kita yang sudah sholat itu baru 39% yang sholat 5 waktu ya. 61%-nya belum sholat 5 waktu. Banyak ya. Luar biasa. Makanya kita punya kewajiban yang sudah sholat 5 waktu, yang sudah membaca Quran, sudah menghafal Quran bahkan gitu. Untuk menebarkan kesalehan pribadinya menjadi pesanan sosial, menjadi kesalehan sosial ya, dinikmati oleh masyarakat luas dengan dakwah kepada mereka supaya mereka bisa menjadi seperti kita secara perlahan. Saat yang waktu terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu puasa dan kemudian zakat dan seterusnya. Hadirin sekalian Allah muliakan, saya ingin kemudahan tersebut dipahami oleh kita semuanya sehingga betul-betul kita bisa menjadi dai di mana-mana dengan metode kemudahan tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ustaz Abdul Hakam. Selamat atas milad yang keempat.
Selamat atas acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di hadapan kita ada hasil yang kita ingin, ya, sebagaimana kita inginkan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.